Halo semuanya, selamat datang di video petunjuk Canadian Team Mathematics Contest Universitas Katolik Parahyangan tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Tobi akan menjelaskan teknis lomba di video singkat ini. Oke, apa itu Canadian Team Mathematics Contest? Canadian Team Mathematics Contest atau yang biasa disebut dengan CTMC adalah lomba internasional dari Kanada dalam format tim yang beranggota 6 orang. Setiap tahunnya, CTMC diselenggarakan terlebih dahulu di Kanada dan kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya seperti Indonesia. Pada masa pandemi ini, CTMC di Kanada diselenggarakan pada 20 Mei 2021. Selanjutnya, CTMC di Indonesia baru diselenggarakan 1 minggu setelahnya. Dalam perlombaan ini, platform yang digunakan adalah Google Classroom, Google Form, dan Zoom. Selama acara berlangsung, peserta harus on-cam dan dipersilakan untuk on-mic pada babak relay dan babak tim. Untuk technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 pada pukul 5 sore hingga selesai. Selama lomba berlangsung, kami harap semua peserta menyediakan kuota dan daya listrik yang cukup, karena panitia kami tidak akan bertanggung jawab apabila terdapat kendala teknis pada salah satu peserta. Oke, di Canadian Team Mathematics Contest kali ini terdiri dari 3 babak, yaitu adalah babak relay, babak individu, dan babak tim. Saya akan membahas satu persatu mengenai ketiga babak ini. Oke, untuk babak relay itu terdiri dari 4 ronde, yaitu adalah ronde 0, 1, 2, dan 3. Ronde 0 merupakan ronde simulasi untuk memberikan gambaran kepada peserta tentang babak relay ini. Setiap ronde akan diberikan masing-masing waktu 8 menit untuk mengerjakan. Untuk babak relay, setiap tim akan dibagi lagi menjadi 2 tim kecil yang terdiri dari 3 orang. Dinotasikan dengan 1A, 1B, 1C, dan 2A, 2B, 2C. Setiap tim kecil akan berada di dalam satu breakout room yang terdiri dari 3 peserta dan 1 pengawas. Peserta akan bekerja secara terpisah dan masing-masing anggota tim kecil ini akan mendapatkan soal yang berbeda-beda dan semua akan mengerjakan secara serentak. Jawaban dari soal A menjadi dasar untuk menjawab soal B, dan juga jawaban dari soal B menjadi dasar untuk menjawab soal C. Saat sudah menemukan jawabannya, peserta dapat langsung on mic dan memberikan jawaban kepada teman timnya dan juga kepada pengawas. Jika A dan B merasa jawabannya salah, mereka dapat kapanpun menyampaikannya kembali jawaban yang baru kepada teman setimnya. Dalam babak relay ini, peserta C dapat diberikan 2 kali kesempatan untuk menjawab, yaitu adalah early answer dan final answer. Early answer merupakan jawaban yang diberikan dalam 4 menit pertama, dan final answer merupakan jawaban yang diberikan di 4 menit terakhir. Pada babak ini, setiap tim akan memperoleh maksimum nilai 10 poin untuk setiap ronde. Jika early answer benar dan tidak mengisi final answer, maka akan mendapatkan 10 poin. Begitu pula jika early answer benar dan final answer benar. Jika early answer tidak diisi atau salah, tetapi final answer benar, maka akan mendapatkan 5 poin. Jika salah keduanya, atau jika tidak diisi keduanya, atau jika salah satunya salah dan satunya lagi tidak dijawab, maka akan mendapatkan 0 poin. Begitu pula jika early answer benar dan final answer salah. Oke, supaya lebih jelas, saya akan memberikan contoh simulasi dari babak relay. Misalkan Ani akan mengerjakan soal 1A, Budi 1B, Caca 1C, Dini 2A, Eko 2B, dan Farel 2C. Ani dan Dini akan mengerjakan soal A, Budi dan Eko akan mengerjakan soal B, sedangkan Caca dan Farel akan mengerjakan soal C. Ketiga peserta dapat mengerjakan soal masing-masing secara serentak. Nah, soal dari Ani dan Dini itu dapat langsung memiliki jawaban. Soal Budi dan Eko itu memiliki jawaban tapi dalam bentuk variabel T. Nilai dari variabel T ini harus dijawab oleh Ani dan Dini. Begitu juga dengan Caca dan Farel, mereka akan memiliki jawaban dalam variabel T. Nilai dari variabel T ini harus dijawab oleh Budi dan Eko. Nah, selanjutnya misalkan jawaban soal Ani dan Dini adalah 120. Nilai 120 ini diberitahukan kepada Budi dan Eko sehingga mereka tahu terdapat 120 employee di Muse Java Office. Setelah itu, mereka dapat memperoleh jawaban akhir dari soal yakni 16. Nah, angka 16 ini diberitahukan kembali kepada Caca dan Farel sehingga mereka tahu bahwa angka yang dicari adalah suku ke-16 dari list tersebut. Setelah itu, mereka memperoleh jawaban akhir dari soal yakni 5492. Nilai 5492 inilah yang dinamakan sebagai early answer atau final answer.
Oke, untuk babak kedua adalah babak individu yang terdiri dari 10 soal isian singkat yang dapat dikerjakan dalam durasi waktu 45 menit. Babak individu ini sesuai namanya hanya boleh dikerjakan sendiri dan tidak boleh bekerja sama dengan teman setim. Setiap soal yang benar akan diberikan nilai 1 poin. Nah, untuk babak yang terakhir adalah babak tim yang terdiri dari 25 soal isian singkat yang dapat dikerjakan dalam waktu 45 menit. Dalam babak tim ini, setiap tim akan berada di dalam satu breakout room dan dapat berdiskusi dengan open mic untuk menjawab soal. Hanya satu orang saja yang harus mengisi jawaban di Google Form dan mengumpulkannya. Setiap soal yang benar akan diberi nilai 3 poin. Pemenang Canadian Team Mathematics Contest Nasional akan diumumkan setelah seluruh contest center selesai menyelenggarakan CTMC. Untuk pemenang CTMC-nya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu adalah 1 top team dan 3 juara individu. Untuk top team itu ditentukan dari akumulasi nilai tim dari ketiga babak. Sedangkan untuk juara individu ditentukan dari banyaknya jawaban yang benar di babak individu. Jika ada beberapa orang dengan skor yang sama, maka kecepatan waktu pengumpulan dari babak individu menjadi penentu juara 1, 2, dan 3. Oke, jika mungkin masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Fania Juliana di 0896 5514 5788. Atau bisa juga email ke ctmc.ccunpar@yahoo.com atau ctmc.ccunpar@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berlomba semuanya.